Ribuan rumah di 7 desa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir yang melanda 7 desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sejak Sabtu kemarin. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Rongkong yang melintasi pemukiman penduduk meluap. Banjir kali ini terjadi akibat meluapnya Sungai Rongkong. Ratusan rumah warga di 6 desa dari 3 kecamatan terendam banjir sekitar 1 meter. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum seperti masjid ikut terendam. Ekonomi warga pun menjadi terhambat karena ratusan hektar lahan pertanian terendam banjir hingga gagal panen. Puluhan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, menghindari banjir susulan yang lebih besar lagi. Banjir diperparah karena kondisi Sungai Rongkong yang semakin dangkal dan luapan sungai mencemari sumur warga. Banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam 2 tahun terakhir. Tercatat ada 2.000 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Bencana erosi selalu datang menghantui. Bencana seakan tidak pernah henti melanda negeri ini. Pada waktu musim hujan, terjadi banjir dan longsor. Sedangkan pada musim kemarau, terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kerugian akibat bencana alam ini sangat besar. Bukan hanya dari hitungan materi, tapi juga menyebabkan korban jiwa manusia. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan daya dukung daerah aliran sungai atau DAS di hampir seluruh wilayah Indonesia. Beberapa DAS telah mengalami degradasi, sehingga daya dukungnya dalam mendukung kesejahteraan manusia kurang optimal. Pada tahun 2010 hingga 2014, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menetapkan 108 DAS prioritas yang harus dipulihkan daya dukungnya. Salah satunya yaitu DAS Rongkong yang berada di Sulawesi Selatan. DAS ini diindikasi telah mengalami kerusakan berat sehingga diprioritaskan penanganan rehabilitasinya. DAS dengan luas kurang lebih 172 hektar ini secara administrasi berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terdistribusi di 6 kecamatan. Wilayah DAS Rongkong terluas berada di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, yaitu sekitar 35% dari total luas DAS Rongkong. Sungai utama pada DAS ini adalah Sungai Rongkong dengan panjang sungai mencapai 108 km. Sungai ini merupakan salah satu sumber mata air terbesar di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Menjadi sumber irigasi ribuan hektar persawahan hingga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun daerah sepenting ini kini berada dalam ancaman serius. Ancaman terbesar yang terkait dengan kelestarian DAS Rongkong terutama adalah perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk pertanian. Di hulu sungai, daerah tangkapan airnya dieksploitasi melalui alih fungsi lahan, dari hutan menjadi lahan pertanian monokultur seperti kakao dan lada. Lahan yang memiliki kemiringan terjal diolah sebagai lahan pertanian tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Semua itu dilakukan tanpa kendali sehingga menimbulkan erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi. Hasil studi sedimentasi dan konservasi DAS Rongkong, setiap tahun rata-rata total erosi lahan di DAS Rongkong berkisar 327.000 ton, melebihi ambang batas erosi yang diizinkan, yakni sebesar 91.000 ton per tahun. Maka jangan heran bila DAS Rongkong yang kritis menjadi petaka ketika curah hujan begitu tinggi. Banjir mengakibatkan pemukiman serta lahan perkebunan dan persawahan milik warga rusak terendam banjir. Waktu air itu Pak, itu ketinggian itu dia capai ini ketinggiannya. Jadi yang ada di belakang saya ini adalah hamparan kakao yang seperti terlihat dari awal itu semuanya subur sebelumnya. Namun sayangnya Pak, sejak datangnya banjir tahun kemarin ini,
Yang seperti ada di latar belakang saya ini, sekarang sudah mulai menampakkan ini kematian satu-satu, dan bahkan sampai sekarang masih terlihat itu dampaknya karena pengaruh jamur yang sempat terjadi pada saat musim banjir. Jadi rata-rata ketinggian air di sini di atas 70 sampai 120 cm. Jadi di atas dari tempat penyambungan tanaman kakao itu sendiri, sampai mengakibatkan kematian dari pohon kakao itu. Jadi luapan dari Sungai Rongkong itu Pak, dan berbaur dengan Sungai Makawa. Jadi luapan itulah yang sangat berdampak ke perkebunan kakao yang ada di sekitar kami ini. Bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu potret buruknya pengolahan daerah aliran Sungai Rongkong. Seringnya terjadi banjir, banyak tanah longsor di wilayah ini merupakan cermin bahwa kondisi das Rongkong dalam kondisi terganggu. Hal ini disebabkan oleh buruknya pengolahan das. Salah satu indikator kondisi das yang buruk adalah perbedaan debit antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat tinggi, tingginya laju erosi dan sedimentasi, dan banyaknya kejadian tanah-tanah longsor. Ya. Pengolahan das adalah merupakan sebuah upaya pengaturan penutupan lahan dan penggunaan lahan sedemikian rupa bisa melindungi wilayah das ini, daerah aliran sungai itu, dari berbagai bencana tadi. Salah satu upayanya adalah bagaimana mengatur penutupan lahan itu yang mampu mengendalikan tingginya erosivitas hujan atau tingginya energi yang ditimbulkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga melindungi tanah yang sudah rawan ini tadi dari bahaya erosi, sedimentasi, dan longsor. Ya. Di belakang saya ini merupakan landscape yang merupakan hulu daripada das Rongkong. Ya. Kalau kita lihat landscape seperti di belakang saya ini merupakan mempunyai kelayakan yang sangat terjal, idealnya berpenutupan hutan alam atau penutupan yang bersifat permanen. Ya. Namun demikian saat ini, kita bicara saat ini semua wilayah-wilayah ini semua sudah sebagian besar sudah dibuka. Di sini ada sawah, lalu ada pelindungan kiri kanan sungai, lalu ada ladang-ladang, dan ada pemukiman. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan das Rongkong saat ini kondisinya kurang begitu bagus, yaitu sering terjadi banjir pada waktu musim hujan. Di antaranya adalah karena kondisi hulu dari das ini yang harusnya berpenutupan hutan yang rapat, khususnya pada kelerengan yang sangat terjal seperti ini, namun sebagian sudah dibuka. Ya. Walaupun demikian, karena kita paham bahwa karena ini juga merupakan wilayah ini sudah banyak penduduknya, sehingga dengan demikian perlu sumber-sumber penghidupan. Dan di sini yang menarik adalah ada hal yang bagus, ada yang best practice, ada praktek-praktek yang baik, tapi juga ada praktek-praktek yang kurang baik. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa pada kiri kanan sungai ini masih ada vegetasi-vegetasi atau ada penutupan-penutupan pohon, ya, atau ada hutan-hutan kecil di kiri kanan sungai-sungai kecil ini. Ini merupakan sebuah praktek cerdas, ya, karena penutupan hutan atau hutan-hutan yang ada di kiri kanan sungai ini merupakan filter atau merupakan sebuah pelindung dari erosi sedimentasi dari kiri kanannya. Dengan demikian erosi dan sedimentasi tadi tidak bisa masuk sungai karena terhalang oleh adanya penutupan-penutupan berupa hutan-hutan ini tadi. Oleh karena itu seharusnya di wilayah-wilayah kelerengan seperti ini, idealnya adalah harusnya berpenutupan hutan yang rapat atau hutan alam. Karena hutan adalah merupakan penutupan terbaik untuk memperbaiki karakteristik tanah, untuk menyimpan dan mengalirkan air. Karena dengan hutan tadi penutupan tajuknya itu berjenjang, tajuk bagian atas, tajuk bagian tengah, dan juga penutupan tanah yang rapat, lalu juga landscape hutan itulah tidak ada saluran-saluran dan sebagainya. Idealnya wilayah seperti ini harus berpenutupan hutan atau yang mirip dengan hutan, jadi seperti kebun campur, agroforestry, dan sebagainya. Tidak terbayang masa depan das Rongkong yang telah berada di tubir kehancuran jika tidak diselamatkan dari sekarang. Upaya untuk memperbaiki kondisi pengolahan das di das Rongkong ini, pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana merehabilitasi atau merestorasi wilayah-wilayah yang mempunyai kelerengan yang terjal untuk mengembalikan menjadi vegetasi yang permanen. Yang kedua, melindungi wilayah-wilayah atau vegetasi-vegetasi yang ada di bantaran sungai, baik di daerah hulu maupun sampai di hilirnya sana. Itu harus dilindungi sebagai filter, sebagai pelindung kiri kanan sungai, sehingga dengan demikian banjir, erosi, dan sedimentasi tidak bisa tertahan dan tidak akan masuk ke sungai. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan wilayah das Rongkong untuk sebagian besar merupakan wilayah yang berkelerengan terjal. Upaya budidaya lahan secara maksimal dilakukan dengan sistem agroforestry, yaitu kakao-kakao yang monokultur, tanaman lada yang monokultur, itu akan dimasukkan komponen-komponen pohon di situ.
memperhatikan bahwa wilayah-wilayah yang berkelerengan yang terjal tadi tanpa kehadiran pohon akan menimbulkan bahaya longsor. Dengan 3 hal itu diharapkan ke depan das Rongkong secara perlahan akan lebih membaik lagi.